Berpikir logis, kompas hidup di tengah ketidakpastian. Hidup itu mirip teka-teki raksasa yang tidak pernah kelar penuh tanda tanya yang membuat kepala cenat-cenut. Di tengah kekacauan itu, kita cuma punya dua pilihan, tenggelam dalam bingung atau cari cara buat tetap waras. Nah, disinilah berpikir logis masuk, bukan cuma buat yang suka ngerjain soal matematika, tapi buat kita semua yang tidak mau hidup cuma nebak-nebak. Banjir informasi di internet itu musuh nomor 1. Tiap halaman medsos atau buka beranda, kita diserbu opini, fakta setengah matang, sama iklan yang membuat dompet takut. Tanpa alat bantu, kita bisa salah pilih info tidak beda jauh sama nyasar di hutan tanpa peta. Berpikir logis adalah GPS-nya. Nyalain otak, cek sumber, pisahin mana yang beneran berguna, mana yang cuma membuat ribut. Dengan begitu, kita tidak cuma jadi penutup telinga, tapi bisa ambil kendali atas apa yang masuk ke kepala. Terus, keputusan sehari-hari kecil atau besar juga tidak kalah membuat pusing. Mau makan mie instan lagi atau masak sayur? Terima tawaran kerja baru atau stay di yang lama? Hidup tidak kasih buku panduan, tapi logika bisa jadi cheat code. Ini bukan soal jadi sok pintar atau overthinking, tapi soal punya cara buat nyortir pilihan dan nimbang akibatnya. Logika ubah bingung jadi oke, ini jalannya, dan itu superpower yang tidak diajarin di sekolah formal. Jadi, apa sih gunanya berpikir logis? Bukan cuma buat pamer di kelas atau menang debat sama temen. Ini senjata rahasia buat siapa aja yang pengen lelet tapi pasti mengubah keraguan jadi kepastian. Dari nyelesain drama harian sampai ngadepin dunia yang ngebut, logika adalah penyelamat yang selalu siap tempur. Yuk, kita bongkar bareng cara kerja otak ini bisa membuat hidup tidak cuma bertahan, tapi juga menang di setiap tikungan. Mengurai kekacauan informasi. Badai informasi itu nyata setiap hari kita diguyur berita, opini, dan data dari segala penjuru, mulai dari X sampai obrolan warung kopi. Tapi, mari kita jujur, sumber daya kita buat ngurai semua itu terbatas banget. Waktu cuma 24 jam sehari, otak punya kapasitas maksimal sebelum overheat dan tenaga. Jangan harap kita bisa baca setiap artikel atau cek setiap link yang lelet dibuka. Realitasnya, kita tidak punya bandwidth tak terbatas mirip internet fiber optik kita manusia, bukan superkomputer. Masalahnya, informasi yang numpuk ini tidak datang dengan label penting atau sampah. Ada berita soal kebijakan baru yang ngaruh ke dompet, tapi di sebelahnya ada teori konspirasi alien yang cuma buang-buang waktu. Keterbatasan sumber daya waktu, energi, fokus membuat kita harus pinter-pinter milih pertempuran. Tidak mungkin semua benang kusut kita urai, kita harus latih diri buat cepat bedain mana yang layak diperjuangin, mana yang langsung masuk tong sampah tanpa basa-basi. Latihan memilah, valid, atau cuma gaduh? Memilah informasi itu tidak datang alami, ini skill yang harus diasah, apalagi dengan stok sumber daya kita yang serba terbatas. Bayangin kamu scroll X, satu postingan bilang vaksin membuat orang jadi robot, satu lagi kasih data resmi soal efektivitasnya. Mana yang perlu dicek lebih dalam? Logika bilang, lihat sumbernya. Kalau cuma akun random tanpa bukti, langsung skip. Kalau ada data dari institusi kredibel, baru luangin waktu buat baca. Kerennya, latihan ini tidak butuh energi ekstra, cukup biasain tanya ini dari mana. Dan ada buktinya tidak. Sebelum nyemplung terlalu dalam. Tapi tidak gampang. Otak kita suka tergoda sama yang bombastis, judul clickbait atau drama sensasional, sering nyanyi lebih kencang daripada fakta kering. Disinilah keterbatasan fokus jadi musuh. Kita bisa habisin sejam buat baca teori ngawur, padahal waktu itu bisa dipakai buat hal yang beneran berguna. Makanya,
kita harus disiplin buang yang tidak valid ke keranjang sampah virtual. Tidak usah kasih panggung buat info yang cuma membuat ribut tanpa substansi. Efisiensi adalah kunci. Intinya, badai informasi tidak bakal berhenti, tapi sumber daya kita tidak bakal nambah. Solusinya, efisiensi. Latih mata dan otak buat jadi detektor, cepet ambil yang emas, buang yang karat. Misalnya, lagi riset buat kerjaan, skip artikel panjang yang cuma ngulang-ngulang, fokus ke sumber primer atau summary yang padat data. Dengan cara ini, kita tidak cuma bertahan di tengah banjir info, tapi juga bisa manfaatin yang beneran berharga tanpa kehabisan bensin. Di dunia yang kelebihan informasi, hemat energi buat yang penting adalah kemenangan kecil yang besar. Hidup adalah rangkaian pilihan dari hal kecil, seperti makan apa malam ini, sampai besar seperti pilih kerjaan mana. Berpikir logis bantu kita membuat argumen yang tidak asal-asalan. Premis jelas, kesimpulan tepat, keputusan pun tidak ngawur. Misalnya, kamu dapat 2 tawaran kerja. Satu gajinya gede, tapi lokasinya jauh. Satu dekat tapi biasa aja. Logika masuk buat daftar pro kontra, timbang prioritas uang atau kenyamanan. Cek datanya, dalam kurung, jam kerja, peluang naik jabatan. Hasilnya, keputusanmu tidak cuma berdasarkan perasaan, tapi punya dasar yang kokoh. Jauh lebih kecil peluangnya buat nyesel. Masalah itu mirip teka-teki kompleks dan membuat pusing. Tapi dengan berpikir logis, kita bisa lihat polanya, temukan akarnya, dan membuat solusi yang tidak cuma asal tempel. Bayangin penjualan di perusahaanmu drop. Apa yang kamu lakukan? Cek data lama, bandingkan dengan sekarang. Cari tahu apa yang berubah, mungkin pasar lagi lesu atau kompetitor lagi ganas. Dengan pola yang ketemu, strategi bisa dibuat lebih tajam, misalnya target ulang segmen pasar yang loyo atau ubah cara promosi. Logika tidak cuma nyelesain masalah, tapi juga bantu kita antisipasi biar tidak kejadian lagi. Adaptasi di dunia yang ngebut. Dunia ini jalannya cepat banget, teknologi baru bermunculan, tren shifting mirip angin, dan masalah datang tanpa diundang. Berpikir logis adalah kunci biar kita tidak cuma jadi penutup mata di belakang, tapi malah bisa lari di depan. Dengan kebiasaan tanya kenapa, cek ulang apa yang kita anggap benar, dan belajar dari apa yang udah ada, kita jadi pembelajar seumur hidup yang siap tempur di segala medan. Di dunia tech, misalnya, update itu harian. Seorang profesional IT yang pakai logika bakal bandingin tools baru, katakanlah 2 software editing, satu lebih cepat tapi mahal, satu murah tapi butuh pelatihan. Mereka bakal analisis kebutuhan tim, hitung budget, dan cek feedback pengguna lain sebelum milih. Belajar dari kesalahan lalu dikesalah pilih tool yang membuat kerjaan molor, juga membuat mereka lebih cerdas ke depannya. Hasilnya, bukan cuma ikut tren, mereka bisa membuat tren baru, mirip ngembangin workflow yang lebih efisien. Tapi tidak cuma di digital, loh. Bayangin seorang petani di desa yang lagi hadapi musim kering ekstrem gara-gara perubahan cuaca. Dia bisa pakai logika bandingin data curah hujan tahun lalu sama sekarang. Cek pola tanam yang masih masuk akal. Dan mungkin nyari benih yang tahan kekeringan berdasarkan saran tetangga atau penelitian lokal. Dengan mikir sistematis, dia tidak cuma bertahan, tapi bisa adaptasi, mungkin malah jadi pelopor tanam varietas baru di kampungnya. Contoh lain, seorang ibu rumah tangga yang ngatur keuangan keluarga. Harga sembako naik, kebutuhan anak juga nambah. Dia pakai logika, catat pengeluaran bulan lalu, cari pola mana yang bisa dipangkas kopi kekinian tiap minggu mungkin, dan tes strategi baru mirip belanja di pasar tradisional ketimbang supermarket. Dari situ,
Dia tidak cuma nyanyi hemat pangkal kaya, tapi beneran membuat anggaran yang adaptif sama kondisi. Intinya, berpikir logis membuat kita fleksibel di mana aja. Di kantor, ladang, atau dapur selalu ada cara buat evaluasi, ambil pelajaran, dan melangkah lebih cerdas. Dunia boleh ngebut, tapi kita tidak bakal ketinggalan kereta. Logika kekuatan super kalau kamu pikir superpower cuma milik superhero di komik terbang. Tembus tembok. Atau baca pikiran, mungkin saatnya buka mata. Logika adalah kekuatan super yang udah kita punya sejak lahir. Cuma sering lupa dipakai. Bedanya, logika nggak butuh jubah atau efek kilat, dia kerja diam-diam, tapi hasilnya membuat orang takjub. Di dunia yang penuh kabut informasi, emosi liar, dan keputusan ngawur, logika adalah sinar laser yang potong semua kekacauan itu jadi potongan yang masuk akal. Nggak percaya? Coba lihat, orang yang bisa mikir jernih di tengah badai selalu jadi penutup, sementara yang lain cuma panik. Hidup itu penuh monster ketidakpastian yang membuat jantungan. Dari apa aku salah jurusan? Sampai ini berita beneran atau hoax? Logika adalah pedang yang tajam buat ngalahin mereka. Bayangin teman panik gara-gara rumor pasar ambruk, tapi kamu tenang. Cek data, lihat tren, dan bilang, tunggu dulu, ini cuma gejolak biasa. Itu bukan sulap, itu logika, kemampuan buat nyambungin titik-titik, nimbang bukti, dan membuat kesimpulan yang gak cuma membuat hati lega, tapi juga membuat langkahmu lebih pasti. Superpowernya ada di situ, ubah yang gelap jadi terang, yang membuat takut jadi bisa ditangani. Logika nggak cuma buat urusan besar, dia juga jago nyelesain pertempuran kecil yang kita hadapi tiap hari. Mau nego sama teman buat bagi tugas kelompok? Logika kasih argumen yang nggak bisa dibantah. Bingung pilih menu makan siang yang murah tapi enak? Logika bantu nimbang opsi dan budget tanpa drama. Bahkan pas scrolling X dan ketemu debat sengit, logika membuat kamu nggak cuma jadi penonton, tapi bisa masuk dengan poin yang membuat orang diam dan mikir. Ini kekuatan yang nggak kelihatan di mata, tapi terasa di hasil, membuat kamu nggak cuma ikut arus, tapi ngatur arahnya. Yang membuat logika jadi superpower adalah dia tidak terbatas sama emosi atau insting yang sering nyanyi salah. Manusia biasa gampang kepancing marah, takut, atau latah ikut-ikutan. Tapi orang yang pakai logika, mereka melayang di atas itu semua. Misalnya, bos ngomel soal deadline, teman panik, tapi kamu bisa duduk, urai masalahnya, cari solusi, dan selesaiin tanpa kehilangan akal. Itu bukan cuma skill, itu kekuatan yang membuat kamu bedah seperti punya tameng anti-stres dan teleskop buat lihat jauh ke depan. Logika membuat batas manusia biasa jadi cuma garis start, bukan finish. Kabar baiknya, logika bukan bakat bawaan yang cuma dimiliki segelintir orang jenius. Dia kayak otot, makin dilatih, makin kuat. Tiap kali kamu tanya kenapa, cek fakta sebelum percaya, atau nimbang pro kontra sebelum milih, kamu lagi nge-charge kekuatan ini. Contoh, pas milih gadget baru, bandingin spesifikasi, baca review, hitung budget. Itu latihan logika yang membuat keputusanmu nggak cuma cerdas, tapi juga membuat irit penyesalan. Semakin jago pakai, semakin superpower ini membuat kamu nggak cuma bertahan, tapi jadi penguasa di dunia yang nggak pernah tidur. Jadi, kenapa logika adalah superpower? Karena dia membuat kamu tak terkalahkan, gak sama ketidakpastian, gak sama informasi sampah, gak sama kepanikan massa. Dia kasih kamu kekuatan buat lihat jelas di tengah kabut, ambil keputusan yang membuat orang ngangguk, dan jalani hidup dengan kepala dingin plus langkah mantap. Gak ada musuh yang gak bisa dilupuhin, selama logika ada di saku kamu. Jadi, nyalain otakmu, superpower ini udah siap membuat kamu jadi versi terkuat dari diri sendiri.